Sama seperti misalnya kita mau belajar masak misalnya. Awalnya kita nggak tahu nih, misalnya kalau bikin nasi goreng, misalnya harus digoreng dulu bumbunya, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Nasinya belakangan gitu. Menurut dokter gimana nih? Sekarang nih kayaknya banyak term-term baru gitu ya. Ada casual relationship, ada open dating, FWB, ONS. Kayak dulu pas Halo teman-teman, perkenalkan namaku Iren Bougainville, founder dan CEO dari Youth Health Hub Indonesia. Kali ini YHI sedang berkolaborasi dengan Angsa Merah Klinik, sebuah klinik swasta yang berfokus pada kesehatan mental dan kesehatan reproduksi untuk menyelenggarakan sebuah series podcast yang akan membahas tentang topik-topik tersebut yang pastinya relate banget sama anak muda. Nah, Youth Health Hub Indonesia sendiri adalah organisasi yang dipimpin oleh anak muda yang bergerak dalam bidang kesehatan publik. Jadi, stay tune dan see you on the podcast. Nah, papa saya belum ada deh. Kayak dulu papaku pernah bilang, aduh Ren, lain kalau misalnya pilih suami harus hati-hati ya Ren, karena dulu tuh papa nggak ada tuh sistem ngobrol-ngobrol terbuka tuh nggak ada katanya gitu. Terus kayak, oh ya Pak, siap-siap gitu. Nah, menurut dokter gimana nih dengan lebih banyaknya terms gitu, apakah kita harus educate ourselves with the terms and so we can know our boundaries gitu? I like that question. Oke. The thing is adalah kita perlu respect ourselves first. Oke, bahwa kita tahu ini badan kita, ini satu benda yang bukan benda ya, satu investasi yang dikasih sama Tuhan gitu untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita taking care of. Badan kita ini adalah titipan loh sebenarnya, gitu ya. Jadi ini adalah titipan yang perlu kita jaga, gitu. Bukan karena karena ini aku harus tampil baik, tapi ini adalah titipan yang dikasih sama yang di atas gitu. Kebayang kalau misalnya Iren pinjamin saya mobil Mercy misalnya, gitu kan? Iya benar. Mobil mewah, maaf kalau tadi sebut brand gitu. Mobil Dikasih mewah. mobil mewah gitu ya. Kebayang saya responnya gimana? Siapa saya akan jaga, karena saya tahu ini mobilnya mahal gitu, spare partnya juga mahal gitu ya. Nah sama juga dengan badan kita, ini badan yang sangat luar biasa gitu dikasih sama yang di atas. Jadi kuncinya adalah kita belajar untuk respect dengan diri kita, oke? Itu number one. Number two adalah kita tahu apa yang diri kita belajar untuk bisa mengenal diri kita. Artinya gini, kita tahu pada saat mana tubuh kita akan bereaksi, akan aroused gitu ya, dan bagian-bagian tubuh mana yang membuat itu kita merasa kita bisa aroused. Ya, karena itu merupakan awareness yang penting. Karena ini menjadi modal ketika kita tadi interaksi sama orang, and then we get in touch with emotional thing, dan mungkin badan kita somehow itu udah kasih sinyal, gitu ya. Udah mungkin tiba-tiba udah mulai berdiri bulu kuduk, atau misalnya kok badan saya kurang nyaman, kok entah kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba saya kurang agak-agak gelisah gitu. Paham. So our body also signal something. Yeah. Nah, jadi itu yang perlu kita latih. Dan yang ketiga adalah tentunya tadi, ketika kita berrelasi dengan orang, it's very okay since the very beginning kita membuat suatu konsensus dan kita membuat kesepakatan bahwa this is what you can do. Kita misalnya pacaran, because you are my girlfriend, and this is what you can do to me, and also what you want me to do maximum to yourself gitu. Karena tadi kita bukan hanya ketika kita bangun relationship, kita nggak hanya melihat dia sebagai pacar atau sebagai objek, tapi kita juga melihat dia itu orang sama dia seperti diri kita. So kita perlu juga untuk respect dia sama seperti kita merespek diri kita sendiri. Wow guys, ini pengen aku tepuk tangan gitu loh. Gitu. Jadi kuncinya itu ya guys, sebelum kita berelasi kita harus self love, self respect. Karena tadi badan kita itu super duper berharga guys. Ya, kita the whole individual of us is very very precious. Jadi kita harus jaga baik-baik. Terus tadi juga kenal dengan diri kita sendiri, dengan badan kita sendiri ya, apa yang mungkin bisa bikin kita aroused tadi ya, mungkin happy and also sad gitu ya. Dan jadinya ketika kita mengkomunikasikan boundary kita itu jadi jelas ya. Bagaimana dia harus melakukan apa, aku juga harus melakukan apa dengan batas masing-masing maksimum tadi ya, dan bisa respect dua-duanya sebagai seorang individu bukan sebagai objek ya dok. Yep. Ya. Betul.
Nah, nih ngomong-ngomong soal objek nih ya, menurut dokter ada nggak sih kayak mungkin miskonsepsi di modern dating scene sekarang gitu tentang boundary tadi, di mana mungkin ada nih yang salah satu pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang ditreat kayak objek gitu misalnya. Ya. Jadi sebenarnya kita di dunia psikiatri ya, kita punya istilah tuh namanya object relation. Jadi bagaimana tuh sebenarnya kita secara nirsadar kita melihat terutama orang ya itu sebagai satu objek yang sebenarnya kita akan bisa lekat gitu, sehingga ketika ada orang ini kita bisa merasa lebih aman, lebih tentram. However itu kadang-kadang diterjemahkan secara harafiah. Jadi kadang-kadang kita melihat orang ya secara sebagai benda gitu, bukan sebagai individu gitu. Dan yang kedua adalah terkadang memang kita melihat sekarang mungkin pola relasionalnya lebih ke sifat transaksional. Bukan apa adanya tapi ada apanya. So, oh iya benar sih. Itu bagus tuh. Pasti ada sesuatunya gitu. Bukan karena ya udah misalnya saya menerima Iren atau teman-teman di sini apa adanya, tapi justru karena teman-teman di sini keren jadi gue bisa berjejaring nih abis dari sini gitu. So ada motivasi. Kita mungkin sudah terbiasa ya mungkin secara naluri kita untuk bertahan hidup ya, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya prinsip ekonomi. Tapi rasanya dalam membangun hubungan itu suatu hal yang lebih precious gitu kan ya, karena tadi kembali lagi kita ini udah suatu investasi yang sangat mahal dari Tuhan gitu. Apalagi ketika Tuhan kasih kepercayaan buat kita untuk berinvestasi dengan badan orang lain. So kebayang kalau kita masih melihat mereka sebagai orang, sebagai benda gitu. So what's the point of it? Karena berarti kita juga mungkin melihat diri kita jangan-jangan juga sebagai objek, bukan sebagai human yang alive, yang punya cipta, rasa, dan karsa yang kita sebagai humanity. Nah jadi kembali lagi mungkin karena mindset itu kita kemudian melihat orang tuh ya jadi kayak kita menggambarkan orang itu Iren tuh yang misalnya pintar, tinggi, berprestasi. And that's it. Kita menggambarkan orang berdasarkan apa yang ada embel-embelnya. Tapi mungkin kita nggak melihat Iren itu sebagai seseorang yang individu, yang beautiful soul misalnya, and with a gentle heart misalnya. So kadang-kadang kita men-shift cara kita melihat orang tuh dengan kualitas itu, dengan apa yang ada yang kasat mata. Kita nggak ngelihat apa yang beyond daripada itu. Nah itu yang kemudian akhirnya ketika kita berrelasi sama orang, kita pakai measurement yang sama. Jadinya kita sadar nggak sadar kita lihat orang tuh jadi kayak objek. Kayak lihat kursi, kursinya bagus warna merah. Kita nggak ngelihat ternyata ini fungsinya adalah untuk kita duduk dan mensupport tampilan kita atau mensupport kita supaya tetap bisa duduk tegap seperti itu. Wow guys, ini kayaknya aku bakal bilang wow gitu ya. Karena penjelasannya tuh runut gitu loh dan insightful banget sih dok. Jadi tadi kata dokter kita tuh malah mikirnya tuh ada apanya, bukan apa adanya gitu ya yang sekarang ini. Mungkin ya karena teman-teman aku paham juga sih, mungkin anak muda ini sekarang capek gitu ya, hustle culture youth gitu kan. Terus belum lagi dipengaruhi sosial media kayak wah berprestasi, B berprestasi, gue harus berprestasi juga kayak gitu. Jadi malah kita tuh try to survive dan tadi ya and using the maybe the wrong bukan the wrong escape sih, ideal escapes lah ya. Kayak kita misalnya berrelasi sama orang tanpa batasan dan tidak melihat orang tersebut sebagai individu gitu ya. Karena orang itu kan bukan cuman tadi kata dokter, bukan cuman objek ya, bukan cuman yang tangible, tapi ada banyak hal, terlalu banyak hal dalam seorang manusia gitu yang harus kita lihat gitu ya. Betul. Wow, oke, itu keren banget. Nah, menurut dokter itu gak sih yang mungkin terjadi di beberapa relasi anak muda ya, ketika ada salah satu pihak yang melihat bahwa yang pihak lain itu sebagai objek, mungkin in this case I really want to highlight tentang misalnya power imbalance gitu ya, antara mungkin laki-laki terhadap perempuan atau mungkin bukan juga laki-laki terhadap perempuan ya, mungkin juga misalnya perempuan yang wah dia tuh misalnya influencer terkenal banget tapi laki-lakinya misalnya nggak ada apa-apa, misalnya kayak cuma orang biasa gitu, atau misalnya sebaliknya juga. Atau kadang-kadang kalau soal gender mungkin misalnya perempuan takut sama laki-laki mungkin karena physically dia lebih besar, lebih bertenaga gitu. Mungkin nggak sih ada dinamika seperti itu juga dok? Iya. Wow,
Saya juga wow juga dengan pertanyaan Iren ya, teman-teman ya. Minta Iren baca-baca dari mana banyak banget. Nah, itu saya suka Iren meraise hal ini ya, karena tadi itu mungkin salah satu hal yang bersifat cultural gitu ya. Bahwa mungkin di Indonesia, terutama mungkin ya peran-peran gender tertentu itu kadang lebih dominan di beberapa kelompok etnis. I see, ya, Oke, betul, itu satu. Dan yang kedua bahwa memang terkadang kita menerima value bahwa oke, laki-laki itu harus bekerja, laki-laki itu harus lebih dominan, laki-laki is making the decision. Tapi kita lupa bahwa teman-teman ada loh situasi-situasi di mana misalnya pada kondisi keluarga rumah tangga yang misalnya single parent, karena misalnya ayahnya meninggal dunia jadi tinggal ibunya. So the mother has to take the role of the father. Jadi di sini mamanya jadi mengambil posisi sebagai mengambil posisi laki-laki tersebut gitu ya. Paham. Artinya sebenarnya konsep feminim dan maskulin ini satu hal yang sebenarnya nggak salah-salah juga ya. Mungkin tergantung tiap orang pasti punya persepsi ini satu hal yang oke atau nggak oke. But the thing is kita tidak menggunakan ini sebagai satu hal yang mengkotak-kotakan. Ya, justru kita melihat ini sebagai satu hal yang melihat kita tuh bahwa wow, dunia itu sangat-sangat kaya gitu ya, dan bukan tidak mungkin akan ada orang yang melakukan role yang sebaliknya. Saya ingat banget waktu itu saya pernah ikut tour di salah satu negara di Amerika bagian utara. Itu drivernya, kita ikut tour, tentunya mobilnya mobil bus dong ya, karena kan rame ya. Drivernya ibu-ibu usia hampir 60 tahun. Buset, mantap. Dan dan itu jalannya ya karena di bagian utara ya, jadi ada yang dikit-dikit bersalju-salju gitu-gitu ya. Dan ketika misalnya ada troubleshoot, and she can make it. Even ketika kita, oh ya coba kami bantu gitu, karena kan mungkin dalam perspektif kami kan gak enak ibu-ibu perempuan gitu, kasihan gitu kan. Iya benar-benar. And she said no, let me do, it's my job. Wow, gila. So kita tadi mungkin kita juga berefleksi gitu, karena mungkin kami juga melihat, oh iya kasihan dia perempuan kerjain yang begitu kan, kasihan ibu-ibu. So bahkan kita udah mendiskriminasi ibu itu sendiri gitu ya. Maksudnya dia she's just fine gitu dengan usianya, dia mungkin nggak apa-apa. Kita yang kadang-kadang jadinya membuat ibu itu jadi objek yang nggak mampu gitu. Iya benar. So as simple as that. Itu dalam hal untuk job. Kebayang ketika dalam role dalam rumah tangga gitu ya. Terkadang memang ada rules atau values di mana laki-laki should be the leader gitu. It's also fine gitu. Yeah. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi satu hal yang saklek di mana kemudian itu menjadi hal yang nggak boleh di-adjust, nggak boleh disesuaikan seperti itu. Justru kita belajar bahwa Iren nih CEO. Woman leader gitu ya. Kalau misalnya kita pakai konsep itu ya nggak boleh gitu. Tapi kita melihat bahwa ternyata that's the power of diversity, dan ternyata orang-orang tuh sekarang makin hebat gitu. Awareness-nya, kemampuan untuk leadership-nya semakin mampu, semakin besar gitu. Sehingga kita melihat bahwa ini lebih daripada set of gender gitu. Nah kembali lagi agak muter ya. Kembali lagi lanjut ke pertanyaan tadi tuh Iren tentang bagaimana kemudian kita sebagai laki-laki dan perempuan dalam berelasi. Saya melihat justru dengan melihat tren saat ini, kita justru melihat bahwa women and men itu are equal. Yes. Gitu. Karena tadi bisa aja nih ya, kan itu hidup itu kan kayak roda berputar ya. Bisa aja saat tertentu oke, laki-lakinya lebih di atas. Tapi bukan tidak mungkin nih, pola kehidupannya itu akan berputar. Ada saat tertentu bisa jadi perempuan menjadi breadwinner, karena mungkin misalnya laki-lakinya misalnya kondisi ekonominya kurang baik atau inflasi, dan also sebaliknya. Jadi kalau saya melihat dari keluarga saya juga ada 2 kakak perempuan. Saya juga melihat bahwa ternyata role of women itu juga as equal as the men's gitu. Dan saya melihat bahwa justru dari perempuan-perempuan juga lahir banyak inspirasi. Dan dari laki-laki juga kita bisa banyak belajar orang-orang yang bisa teach how to nurture, how to encourage people, how to mobilize people. Jadi rasanya udah nggak nyaman lagi kalau kita bilang, oh ini kerjanya laki-laki, ini kerjanya perempuan. It's about tadi complement each other and respecting each other. Wow, gila sih guys. Jadi biasanya kayak power
imbalance itu mungkin berakar dari mungkin kultur kultur yang menganggap bahwa laki-laki harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Jadi misalnya mungkin ada juga nih beberapa kasus di mana di dalam sebuah hubungan perempuannya nggak berani ngomong gitu ya, karena kayak aduh takutnya ntar aku ditinggal sama dia, atau kayak kan harusnya dia yang berkeputusan karena dia laki-laki misalnya gitu kan. Padahal kita tuh harus berani stand up for ourselves juga gitu ya, dan benar-benar nentuin boundary kita gitu loh. Kayak kita tuh apa sih haknya, dia juga apa sih haknya, karena ya sama aja gitu ya, sama aja. Jadi itu sih guys yang perlu dicatat kalau misalnya kita lagi berelasi. Dan yang selalu kepegang juga sih prinsip ini, kita harus berani untuk stand up for ourselves kayak gitu. Dan puji Tuhannya aku bersyukur banget, kayak papa aku selalu bilang perempuan itu berharga banget loh, jadi kamu harus cari laki-laki yang bisa menghargai kamu kayak gitu. Jadi kayak my father holds the principle of gender equality gitu kan, kayak yay men support women gitu. Oke, jadi kita udah mau sampai akhir nih dok. Ini ada pertanyaan lagi turunan kan ya? Sudah ini semua sudah saya checklist checklist dalam otak gitu kan. Nah menurut dokter ya, ini pertanyaan penutup sih mungkin. Di tengah semua dinamika dunia yang sulit dan pusing gitu ya buat anak muda, dan mungkin anak muda jadinya tuh kayak kadang butuh seseorang ya. Aku tidak menyalahkan itu ya. Ya. Dan mungkin ada yang mungkin hanya butuh seseorang saja, ada yang mungkin memang pengen serius karena sudah siap gitu ya. Dokter ada pesan nggak buat anak-anak muda? Ketika mereka berelasi itu harus seperti apa supaya tetap healthy untuk dua belah pihaknya gitu. Oke. Yang pasti kita sebagai manusia pada prinsipnya kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita nggak bisa mendinai bahwa kita butuh orang. Betul. Ya. Even yang paling introvert pun pasti dia punya lah inner circle 1-2 orang. Gitu. Iya betul. Artinya adalah kita pasti punya kebutuhan itu. Ya. Kita mungkin belajar selama pandemi, mungkin banyak orang yang struggling gitu ya, struggling karena ekonominya, tapi juga struggling karena keterbatasan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa kita menjadi kelompok kita atau support system kita. Tapi pesannya adalah jangan sampai karena kita butuh untuk berrelasi dengan orang itu membuat kita sacrifice everything, even sacrifice ourselves. Gitu. Karena ingat, badan kita ini luar biasa hebat, luar biasa keren, diciptakan dari yang di atas gitu. Jadi ingat bahwa kalau kita dititipkan barang mewah, ya jangan jual ini ke tempat-tempat rongsokan gitu. Display this, use it, maximize it untuk hal-hal yang berfaedah untuk orang lain gitu ya. Termasuk juga ketika kita berelasi, bukan berarti karena misalnya saya mau pacaran sama Iren ya udah kita berdua aja. No, justru ketika kita membangun hubungan yang sehat, orang-orang juga akan merasakan hubungan yang sehat itu. Jadi mereka tahu ketika misalnya saya mau jalan sama teman-teman, tapi kita Iren, saya izin sama Iren dulu, Iren boleh nggak saya jalan sama teman-teman saya? And then you can come. Tapi juga orang-orang bisa melihat bahwa dari hubungan yang sehat itu, kita juga akan bisa menularkan kepada orang lain. Karena tadi, seperti yang saya bilang, relasi objek kita, hubungan kita, pertama diri kita sendiri, tapi hubungan kita dengan orang lain, kalau itu sehat, itu akan berdampak kepada surroundings. Jadi kita lihat, apa yang kita lakukan saat ini, berelasi dengan sehat, itu adalah investasi. Not only for ourselves, but also to the society. Ya, jadi maintain a good and healthy relationship. Wow, aku kayak pengen nangis loh, hiks terharu gitu kan. Jadi teman-teman ingat ya bahwa tadi ya, I think the message of this podcast itu adalah bahwa kita berharga banget sih ya, secara individu ya, badan kita, terus juga diri kita gitu. Jadi kita harus jaga baik-baik gitu loh. Dan jangan, tadi kata dokter, jangan kasih ke yang rongsokan, tempat-tempat rongsokan. Kita harus kasih ke tempat-tempat atau orang-orang yang memang deserve us ya. Karena kita tuh bener-bener seberharga itu. Nggak ada sama sekali yang kayak Iren, nggak ada yang kayak dokter Leo, nggak ada gitu kan, yang 3 degree gitu. Keren 3 individu. Kan, 3 degree. Nggak ada guys, 3 degree-nya di tempat 3 yang berbeda lagi gitu kan. Kayak nggak ada yang
perjalanannya sama gitu. Jadi that's why kita berharga banget. Dan yang tadi, I think this is the first time sih aku dengar this message bahwa hubungan yang sehat itu bukan cuma investasi buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain, buat lingkungan ini, mungkin orang-orang terdekat kita jadi lebih semangat, jadi lebih terinspirasi, jadi mereka mungkin jadi kayak ngeliat, Iren pacaran sama misalnya siapa gitu, kok kayaknya sehat banget, gue juga pengen deh punya pacar yang sehat, punya circle yang sehat, dan gue bakal jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan ya dok. Jadi itu ya teman-teman, ingat make a healthy relationship and set a healthy boundary for yourself. Dan ini akhir dari sesi yang kita yang pertama nih, segmen pertama gitu ya. Stay tune buat yang kedua karena tidak diragukan banget ya Dr. Leo, jadi tetap stay tune dan sampai jumpa di next session. Bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, thank you banget ya udah menyaksikan serangkaian series podcast kami. Jangan lupa untuk terus stay tune dengan cara follow, like, dan subscribe YouTube channel Angsa Merah Klinik. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau berkonsultasi ke Angsa Merah, teman-teman bisa langsung visit websitenya di angsamerahklinik.com. Dan klinik Angsa Merah juga ada di beberapa tempat di Jakarta nih, yaitu di Menteng, Fatmawati, juga di Depok, dan juga di Bandung. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman itu adalah anak muda yang pegiat kesehatan, baik dari jurusan kesehatan maupun non-kesehatan, dan mau bergabung bersama anak-anak muda lainnya untuk membuat sesuatu nih di bidang kesehatan, jangan lupa untuk join Youth Health Hub Indonesia dan follow Instagram kami di youthhealthhub.id. Jadi teman-teman stay tune untuk the next podcast dan sampai jumpa!